juta per unit dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi mendapat sorotan tajam karena dinilai tidak sebanding dengan spesifikasi yang telah dirilis. Bagaimana menyikapi hal ini dan sejauh mana urgensi pengadaan laptop untuk mendorong digitalisasi pendidikan bagi pelajar di Indonesia? Untuk membahasnya sudah bergabung secara daring ada Ketua Komisi 10 DPR RI, Syaiful Huda. Pak Huda, selamat pagi. Pagi, Mas Trianda. Serta bergabung juga bersama kita Pak Pengamat Pendidikan Indra Haris Miaji. Pak Haris, selamat pagi. Selamat pagi Mas, selamat pagi Pak Huda. Pagi Mas Indra. Pagi, semoga semua dalam keadaan yang sehat. Terima kasih pagi ini sudah mau disapa oleh Sapa Indonesia Akhir Pekan, Bapak-Bapak. Saya langsung ke Pak Huda. Pak Huda tadi disebutkan juga memang oleh salah seorang pengamat teknologi begitu ya, bahwa spesifikasi ini nggak sesuai harga. Kalau dari DPR sendiri menyoroti pengadaan dalam semangat transformasi digital pendidikan ini seperti apa, Pak Huda? Kami sedang memitigasi, ini levelnya di ranah pemerintah. Sebagai program, ini bagian dari program TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk sekolah. Nah, terkait dengan isu yang ada rumor yang tinggi, ya, akan kami mitigasi melalui pengawasan dimiliki oleh DPR RI. Tentu terkait publik harus disampaikan sedetail mungkin Ya. Terkait dengan program TIK sekolah ini. Banyak catatan memang, Mas Irianda, yang ada di publik menyangkut ini semua. Tapi sangat sekali lagi kita ingin transformasi jika pada konteks digitalisasi ini harus memenuhi berbagai prasyarat. Jangan sampai ini gagal di tengah jalan. Nah, tentu terkait pemerintah dan ini Kemendikbud harus mengkaji terus-menerus, evaluasi menerus. Jadi sekali lagi ini ranah pemerintah. Kami akan melakukan mitigasi setelah nanti pelaksanaan pengadaan ini apakah sesuai atau tidak, baik pada level hardware maupun software-nya. Ya, Ini penting. Tadi Anda juga sebutkan ya Pak Huda, banyak catatan juga yang masuk ke DPR terkait pengadaan ini, jangan sampai loss di tengah jalan juga begitu. Karena ini panjang, 17 triliun hingga 2024 mendatang. Akan segera ada koordinasi dari DPR Pak kepada pihak-pihak terkait? Ya, saya kira terutama menyangkut soal Permen nomor 5 tahun 2021. Apakah di situ ada isu yang menggunakan produk sistem operasional tertentu atau tidak, karena ini sifatnya buka dan artinya semua produk harus Nah, di level itu Permen nomor 5 tahun 2021 perlu kita uji apakah di situ betul-betul ada isu software tertentu atau. Pak Huda? Ya. Oke, Pak Huda, mohon maaf tadi agak terpotong sedikit, sepertinya audionya agak sedikit bermasalah. Saya ke Pak Haris sambil audio Pak Huda akan coba kami perbaiki dari sini. Pak Haris, tadi Anda juga sebutkan di paket pengantar atau berita pengantar tadi bahwa pengadaan TIK ini, kita tidak membahas spesifik secara laptop saja begitu ya. Ini bukan jalan keluar. Kalau Anda melihatnya untuk transformasi digital di dunia pendidikan ini apa sih jalan keluar yang paling tepat, Pak Haris? Ya, jadi kita kan harus belajar ya dari banyak negara yang sudah melaksanakan program pengadaan laptop atau tablet, digitalisasi lah pada dasarnya kan. Ada yang gagal, ada yang berhasil. Nah, salah satu yang berhasil adalah Singapura, karena Singapura itu sudah punya perencanaan dulu yang disebut dengan ICT Master Plan in Education, dibuat dari tahun 97
Jadi lengkap itu, perencanaannya betul disiapkan. Itu padahal negara gedenya cuma 1 kecamatan kan gitu. Oke. Cuma 300 sekolah. Dari tahun 97 sudah punya perencanaan matang. Itu lancar. Sebaliknya negara tetangga kita yang lain, yaitu Malaysia, itu gagal dalam menjalankan program digitalisasi yang kebetulan menggunakan teknologi yang diambil oleh Kemendikbud ini, yaitu Chromebook. Kebetulan saya terlibat dalam kegiatan itu, namanya One Bestarinet. Oke. Nah, One Bestarinet ini adalah menyediakan akses internet 4G. Jadi tiap sekolah itu dibangunkan tower. Kemudian diberikan Chromebook. Tower sinyal begitu, Pak? Disiapkan, kenapa? Tower sinyal begitu ya? Iya, jadi tower untuk BTS. Jadi tiap sekolah dibangunkan BTS supaya memang memberikan akses internet ke seluruh sekolah, 10.000 sekolah di Malaysia. Waktu itu targetnya begitu. Oke. Memberikan laptop Chromebook dan juga menyiapkan learning management system yang namanya Frog. Oke. Tapi itu gagal. Kenapa? Karena yang pertama adalah gurunya tidak disentuh. Oke, SDM-nya ya? Jadi saya selalu mengatakan kalau mau lancar itu harus dipikirkan infrastrukturnya, infostrukturnya, dan infokulturnya. Kegagalan Malaysia itu infokulturnya nggak disentuh sama sekali. Jadi dianggap hanya dengan ngasih internet, ngasih laptop, ngasih LMS bisa jalan. Memang nggak. Nah, organisasi termasuk cuci piring nih yang memberikan bantuan terhadap guru-guru, implementasi di sekolah, dan itu hanya sekolah-sekolah, kebetulan sekolah-sekolah Chinese ya, khusus untuk orang-orang Chinese, yang kebetulan orang tuanya bayar. Nah, itu contoh yang sudah terjadi. Nah, sekarang Indonesia ini bahkan yang dikasih hanya laptopnya saja, kan begitu. Saya bertanya ke Kepala Biro Perencanaan Kemendikbud kemarin dalam sebuah dialog. Oke. Apakah sudah ada kajian? Kenapa teknologi Chromebook yang dipakai? Kenapa program ini dijalankan? Yuk kita kawal bareng-bareng. Kalau sudah ada kajiannya, kemudian kita uji sebelum dilaksanakan. Tapi kan sepertinya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini nggak suka melakukan riset. Risetnya kan gitu. Jadi sangat berbahaya. Karena ujungnya adalah uang rakyat yang sia-sia. Programnya sih jalan, artinya uangnya terpakai. Habis uang rakyat ini, dan 17T itu bukan uang yang sedikit ya, kan apalagi dalam kondisi pandemi. Tapi kalau tidak punya kajian, asal beli saja, wah ini tidak berujung ke mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu pandangan saya, Mas. Pak Haris, sedikit tadi Anda juga sudah sempat bertanya ya ke Pak Samsuri begitu ya, kalau perencanaan di Kemendikbudristek. Apa tanggapannya Pak terkait dengan apakah penggunaan atau rencana penggunaan Chromebook ini sudah diriset sebelumnya? Nggak ada. Memang saya tanya naskah akademiknya mana, nggak pernah ada. Pak Huda tuh juga tahu persis lah. Kemendikbud kalau ditanya naskah akademik, bilangnya ada tapi nggak pernah kirim-kirim kan begitu. Jadi tadi Kementerian Riset yang nggak suka riset kan gitu. Itu kan bahaya sekali kan gitu. Jadi kita butuhlah riset, naskah akademiknya diberikan ke masyarakat, kemudian kita uji kan gitu. Akhirnya kita akan ketemu sebuah program yang bermanfaat untuk semua karena betul-betul disepakati oleh semua pihak. Itu yang belum dilakukan sama sekali. Dan bahkan yang selalu diangkat kan agak lucu juga kan, beliau selalu mengangkat adalah ini siapa saja bisa ikut proyeknya, ya kan? Ini adalah spek minimum. Padahal kita tahu semua perusahaan yang dapat itu siapa, mereknya bahkan kita tahu kan, berarti tidak umum kan begitu. Yang kedua adalah teknologinya tadi. Kenapa harus menggunakan teknologi Chromebook misalnya? Chromebook itu memang paling murah. Tetapi problemnya kalau nggak pakai internet, itu sama aja buat ganjel pintu kan gitu. Walaupun orang mengatakan bisa tanpa internet, bisa diunduh dulu. Tapi pada dasarnya tidak didesain untuk itu. Kenapa juga storage-nya itu kecil sekali kan, hanya 32 GB. HP-nya ada di HP kan.
tapi ini baru stop. Kenapa? Karena desainnya nanti penyimpanannya di cloud, di komputasi awan. Tapi kalau nggak ada internet, nggak bisa aktif, kan katakan ini cuma buat ganjel pintu. Nah, apakah sudah ada kajiannya? Tahu selama PJJ ini banyak sekolah, banyak masyarakat yang mengeluh nggak ada sinyal, kan begitu. Terus mau dikasih alat yang butuh sinyal, kan sia-sia juga. Nah, ini kita harus kawal ini karena untuk kepentingan masyarakat banyak, gitu Mas. Oke, Pak Huda, kalau ke Pak Huda sendiri Anda setuju masalah sinyal ini juga sepertinya belum rata ya di Indonesia ya? Ya, hasil mapping kita, kebutuhan menyangkut soal infrastruktur ini jadi prioritas. Banyak sekolah yang tidak ada akses infrastruktur terkait dengan internet. Artinya ini pasti related dengan pengadaan laptop melalui sistem Chromebook ini yang mau tidak mau infrastruktur itu harus dibangun. Itulah yang kita minta kepada Kemendikbud bahwa program digitalisasi sekolah ini sebagai ruang transformasi pendidikan kita setujui. Tapi perlu melakukan kajian komprehensif prasyarat apa yang harus dipenuhi. Sebagaimana tadi Pak Indra sampaikan bahwa tidak cukup memberikan laptop, tapi juga harus membangun ekosistemnya. Termasuk di dalamnya adalah infrastruktur, termasuk guru-guru yang harus sudah melakukan transformasi, adaptasi terhadap era digital. Ya, ini yang juga menarik ya, tidak hanya kalau tadi Pak Haris sempat menyebutkan ada 3I ya Pak ya, infrastruktur, infostruktur, dan juga infokultur, bagaimana kemudian banyak bukan sidebar ya, samping-sampingannya ya, dari bukan hanya infrastruktur saja yang harusnya dipikirkan, tapi juga salah satunya tadi SDM. Apalagi yang kemudian ini bisa dipikirkan hingga 2024 agar tidak sia-sia pengadaan dalam semangat transformasi digital pendidikan ini, akan kami bahas usai jeda. Tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan, saudara.